pengukuran dan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Margo Sutrisni, Oktri Suhertati, dan saya sendiri Ralistami Esti Hidayah dan Zainuddin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Arti dan proses mengukur. Berikut ini pendapat para ahli mengenai pengukuran. Menurut Van de Waal, secara teknis, pengukuran adalah bilangan yang mengindikasikan perbandingan antara sifat objek, situasi, atau kejadian yang sedang diukur dan sifat yang sama dari satuan ukuran tertentu. Menurut Endang Purwanti, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Menurut Sridadi, pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengukuran dapat menggunakan instrumen pengukuran standar dengan hasil pengukuran dalam bentuk jumlah kuantitatif atau sistem numerik. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, tetapi dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Mengembangkan konsep dan keterampilan pengukuran. Komponen keterampilan mengukur. Pertama, membuat perbandingan. Tujuannya, memahami sifat yang akan mereka ukur. Kedua, menggunakan model satuan. Tujuannya, memahami satuan ukuran apa yang mungkin dari sifat tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengukuran. Tujuannya, pemahaman tentang alat yang kita gunakan untuk mengukur. Satuan. Dalam proses pengukuran, dikenal ada dua satuan, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku atau satuan standar. Satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Sedangkan satuan baku atau satuan standar adalah satuan yang digunakan oleh siapapun akan memperoleh hasil pengukuran yang sama. Berikut adalah alasan penggunaan satuan tidak baku dan satuan baku. Untuk satuan tidak baku, alasan penggunaannya adalah mempermudah untuk fokus langsung terhadap sifat yang sedang diukur. Bisa mencegah tujuan yang bertentangan pada permulaan pelajaran yang sama. Memberikan logika bagus untuk satuan standar. Selanjutnya adalah hal yang menyenangkan. Kemudian untuk satuan baku, sasaran valid dari program pengukuran yang harus dibahas. Setelah konsep pengukuran cukup baik dikembangkan, maka penggunaan satuan baku dapat diterapkan. Peran penaksiran dalam belajar pengukuran. Yang pertama, membantu siswa fokus pada sifat yang sedang diukur dan proses mengukur. Yang kedua, menimbulkan motivasi intrinsik dalam kegiatan pengukuran. Yang ketiga, ketika satuan standar digunakan, penaksiran membantu mengembangkan dengan satuan. Yang keempat, penggunaan patokan untuk membuat taksiran mendorong penalaran perkalian. Sifat perkiraan pada pengukuran. Siswa harus mempunyai kesempatan menggunakan satuan tidak baku dan pengalaman berharga serupa tentang pengukuran. Apapun tingkat kelasnya sebelum berfokus pada alat dan rumus.
Mengukur panjang. Yang pertama adalah kegiatan membandingkan. Dapat dimulai dengan membandingkan panjang benda secara langsung, kemudian membandingkan benda secara tidak langsung. Misalnya, dapat membandingkan beberapa penggaris secara langsung dan memperoleh hasil lebih panjang atau sama panjang atau lebih pendek. Contoh lain yaitu dengan kegiatan mengurutkan panjang benda dari yang terpanjang sampai yang terpendek maupun sebaliknya. Menggunakan satuan panjang. Sebelum menggunakan satuan baku atau satuan standar, perkenankanlah siswa untuk menggunakan satuan tidak baku dulu. Antara lain, siswa dapat membuat satuan tidak baku untuk mengukur panjang yaitu dengan jejak kaki, tali pengukur, sedotan plastik, dan satuan-satuan pendek lain. Dua satuan dan bagian pecahan dari satuan. Anak-anak kadang bingung ketika pengukurannya tidak memberikan hasil genap. Saran pertama, menggunakan satuan yang lebih kecil. Saran kedua, menggunakan pecahan. Dapat dilihat pada gambar, untuk mengukur meja, ternyata menggunakan balok yang panjang masih kurang. Kemudian, gunakanlah balok atau kubus-kubus pendek yang berwarna merah itu pada gambar, supaya memperoleh hasil panjang meja yang diinginkan. Membuat dan menggunakan penggaris. Siswa dapat membuat penggaris buatan sendiri dengan benar. Contoh dalam gambar tersebut. Mengukur luas. Kegiatan perbandingan. Potonglah sejumlah persegi yang sama ukurannya. Gabungkan dua potongan persegi sehingga membentuk beberapa bangun. Bantu anak membuat kesimpulan. Walaupun tiap gambar bentuknya berbeda, semuanya mempunyai luas yang sama. Luas Tangram. Gambar garis luar beberapa bentuk yang dibuat dari potongan tangram. Biarkan siswa menggunakan tangram untuk menentukan bentuk-bentuk sama atau lebih besar dan lebih kecil. Menggunakan satuan luas. Seperti yang kita ingat bahwa kita akan menggunakan satuan tidak baku terlebih dahulu. Contoh satuan luas yang tidak baku adalah kepingan plastik bulat, uang recehan, atau buncis. Ubin berwarna, potongan persegi dari papan kartu, lembar surat kabar. Menggunakan petak-petak. Siswa diminta menempatkan kertas petak ke daerah yang akan diukur dan dihitung jumlah satuan di dalamnya. Metode alternatif yaitu menjiplak sekeliling daerah di atas kertas petak. Luas dan keliling. Seringkali terjadi kesalahpahaman pada siswa mengenai luas dan keliling. Hal tersebut dikarenakan penekanan yang berlebihan pada formulasi atau pada rumus, bukan pada konseptualnya. Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Keliling yang tetap. Beri siswa segulung benang yang panjangnya 24 satuan. Gunakan benang yang tidak elastis dan beri tanda satu kaki dari gulungan. Ikat simpul di balik tanda sehingga hasil gulungan
24 inch. Ukur bangun yang kelilingnya sama dengan benang tersebut. Alternatif untuk benang adalah kertas peta cm dan minta siswa menemukan berbagai persegi panjang dengan keliling 24 inci. Kemudian luas yang tetap, sediakan siswa 36 ubin persegi. Contohnya ubin berwarna. Tugas ini bertujuan melihat berapa banyak persegi panjang yang dapat dibuat dengan luas 36 ubin. Ini menggunakan semua 36 ubin tersebut untuk membuat persegi panjang yang terisi, bukan hanya garis batasnya saja. Mengukur volume dan kapasitas. Volume dan kapasitas. Volume dan kapasitas adalah istilah untuk ukuran wilayah 3 dimensi. Ketentuan jumlah yang digunakan untuk mengisi suatu wadah. Volume istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan besar suatu ruangan, tetapi juga dapat digunakan untuk ukuran benda padat. Kegiatan perbandingan, volume dan kapasitas. Untuk anak-anak di tingkat dasar, sangat tepat untuk fokus pada kapasitas. Metode sederhana untuk membandingkan kapasitas penuh adalah dengan cara mengisi wadah dengan sesuatu dan kemudian menuangkan isinya ke dalam wadah pembanding. Volume tetap untuk membandingkan prisma. Berikan masing-masing pasangan siswa kubus cm atau kubus kayu. Tugas mereka adalah membangun prisma persegi panjang atau balok dari kubus-kubus tersebut dengan berbeda dan mencatat luas permukaan untuk setiap prisma yang terbentuk. Satuan volume dan kapasitas. Untuk memberi pemahaman tentang volume dan kapasitas, dapat dimulai dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Contohnya yaitu kubus cm atau kubus kayu, toples, styrofoam bins, dan tutup botol obat. Mengukur berat dan massa. Pengertian berat dan massa. Berat adalah ukuran tarikan atau gaya gravitasi pada suatu objek. Massa adalah jumlah materi dalam suatu objek. Pembelajaran mengukur berat dan massa dapat dimulai dengan kegiatan membandingkan. Cara paling konseptual untuk membandingkan bobot dua benda adalah untuk memegang satu di setiap tangan. Rentangkan tanganmu dan mengalami penarikan ke bawah. Pengalaman pribadi ini kemudian bisa dipindahkan ke salah satu dari dua jenis timbangan dasar dan timbangan pegas. Satuan berat atau massa. Untuk memahami konsep satuan bisa menggunakan satuan tidak baku. Setiap benda seragam dengan massa yang sama bisa berfungsi sebagai satuan berat. Untuk benda yang sangat ringan, kertas besar klip, balok kayu, atau kubus plastik berfungsi dengan baik. Untuk benda besar, mesin cuci logam yang ditemukan di toko-toko perangkat keras efektif untuk menimbang benda yang sedikit lebih berat. Mengukur waktu. Waktu dapat dianggap sebagai durasi dari suatu peristiwa. Untuk siswa memahami atribut waktu secara memadai, mereka harus membuat perbandingan acara yang memiliki durasi berbeda. Jika dua peristiwa dimulai pada waktu yang sama, durasi yang lebih pendek akan diakhiri dulu dan yang lainnya bertahan lebih lama. Membaca jam. Instrumen umum untuk mengukur waktu adalah jam. Yang pertama adalah mulailah dengan jam 1 tangan.
Hal tersebut dapat dibaca dengan akurasi yang masuk akal. Gunakan banyak dari perkiraan seperti ini sekitar pukul 7, ini pukul 9 lewat sedikit. Yang kedua, diskusikan. Diskusikan apa yang terjadi jika jarum jam bergerak ke angka berikutnya. Yang ketiga, gunakan 2 jam nyata. Putuskan jarum menit pada salah satu jam. Tutup jam, kemudian bahas perkiraan waktu. Minta siswa memprediksi di mana jarum menit seharusnya. Cek dengan jam yang satunya lagi. Selanjutnya adalah ajarkan waktu. Alih-alih memprediksi bahwa jarum menit menuju angka 4, dorong siswa untuk mengatakan bahwa itu sekitar 20 menit setelah jam. Yang kelima, prediksi. Prediksi bacaan jam digital saat ditampilkan secara analog dan sebaliknya. Pendekatan yang disarankan, saran berikut bisa membantu siswa memahami dan membaca jam analog. Mengukur sudut. Kegiatan perbandingan sudut. Untuk membantu anak-anak mengkonsep atribut-atribut penyebaran sinar, dua sudut dapat langsung dibandingkan dengan melacak satu dan menempatkannya di atas yang lainnya. Satuan sudut. Mintalah siswa menggambar sudut sempit pada chalkboard menggunakan sejajar. Hasilnya bagi, kemudian dapat digunakan sebagai satuan ukuran sudut dengan menghitung angka yang disesuaikan dengan sudut tertentu untuk ditunjukkan pada gambar. Menggunakan busur derajat dan penggaris sudut. Angka yang muncul pada sebagian besar busur derajat berjalan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam di sepanjang tepi. Memperkenalkan satuan standar atau satuan baku. Tujuan instruksionalnya yang pertama adalah keakraban dengan satuan. Yang kedua, kemampuan untuk memilih satuan yang sesuai. Yang ketiga, pengetahuan tentang hubungan antar satuan. Pentingnya satuan standar dan hubungannya. Hubungan antar satuan dalam sistem metrik atau adat adalah konversi. Menaksir ukuran. Strategi untuk menaksir pengukuran. Yang pertama, kembangkan dan gunakan tolok ukur atau referensi. 2. Gunakan chunking saat yang tepat. 3. Gunakan subdivisi. 4. Literasikan unit secara mental atau fisik. Kiat untuk pengajaran menaksir. Yang pertama, bantu siswa mempelajari strategi dengan meminta mereka menggunakan sebuah pendekatan yang ditentukan. Kedua, diskusikan bagaimana siswa yang berbeda membuat perkiraan mereka. Ketiga, terima berbagai perkiraan. Keempat, imbaulah siswa untuk memberikan berbagai langkah itu. Mereka percaya termasuk ukuran sebenarnya. 5. Jadikan estimasi pengukuran aktivitas yang berkelanjutan. Kegiatan menaksir pengukuran. Gunakan benda nyata dan jarak di dalam ruangan maupun di luar. Waktu dan jarak jauh harus diestimasi dengan perbandingan peristiwa dan jarak yang bermakna bagi siswa. Mintalah siswa menjelaskan bagaimana mereka sampai pada perkiraan mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pengukurannya atau pengetahuan. Mengembangkan rumus luas dan isi. Kesalahpahaman siswa. Kesalahan umum adalah mengacaukan rumus untuk area dan perimeter.
Hasil seperti itu sebagian besar disebabkan oleh penekanan berlebihan pada formula atau rumus, dengan sedikit atau tanpa latar belakang konseptual. Bidang persegi 4, jajar genjang, segitiga, dan trapesium. Luas segi 4. Ada 3 aktivitas berbeda untuk menentukan area atau luas. Siswa di setiap aktivitas harus memberi beberapa kotak yang akan mengisi segi 4 tersebut. Jajar genjang. Jajar genjang selalu dapat diubah menjadi segi 4 atau persegi panjang dengan cara memotong segitiga kemudian dipindahkan ke bagian lain. Bisa dilihat pada gambar 19.21. Dua segitiga selalu akan bisa diubah menjadi jajar genjang dengan alas dan tinggi yang sama. Luas segitiga adalah setengah dari luas jajar genjang, yaitu setengah dari alas kali tinggi. Dapat dilihat pada gambar 19.22. Eksplorasi luas dari jajar genjang dan segitiga. Lihat pada gambar 19.24. Dua trapesium kongruen selalu dapat dibuat menjadi jajar genjang dengan tinggi yang sama dan alas merupakan penjumlahan antara base 1 dan base 2 trapesium, sehingga diperoleh luas trapesium adalah setengah kali tinggi kali base 1 ditambah base 2. Lingkaran. Sebuah lingkaran terbuat dari sektor-sektor yang semuanya memiliki area yang sama. Sektor-sektor tersebut dapat diatur dalam jajaran genjang. Semakin banyak sektor yang dibuat, gambar akan menjadi lebih dekat ke sebuah persegi panjang, sehingga dapat diperoleh rumus, yaitu luas lingkaran sama dengan pi kali r kali r atau pi kali r kuadrat. Koneksi antar formula. Dapat kita lihat pada gambar 19.26. Di situ ada sebuah kotak. Dasar dari kotak tersebut adalah 15 persegi, yaitu dari 3 kali 5. Kemudian satu set dasarnya itu ada 15 kubus kecil. Kemudian untuk mengisi kotak tersebut ada 6 lapis dari 15 kubus tersebut. Dapat diperoleh berarti volume kotak tersebut adalah 6 kali 15 kubus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Kemudian pada gambar 19.27, dua prisma dengan alas dan tinggi yang sama memiliki volume yang sama. Kemudian untuk gambar 19.28, volume 5 segi 4 dan kerucut adalah 1/3 dari volume balok atau tabung dengan alas dan tinggi yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.